Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahraini dengan NIM 22020100065. Program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Adapun tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah pengembangan kurikulum PAI. Adapun pembahasan saya, simak video berikut. Di video ini saya akan memaparkan materi mengenai kurikulum. Yang pertama tentang pengertian kurikulum dan juga prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Jadi, kurikulum adalah kumpulan rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan. Kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam proses pendidikan dan memiliki tujuan untuk mengembangkan potensi siswa serta mempersiapkan mereka untuk berpartisipasi dalam masyarakat. Adapun prinsip-prinsip pengembangan kurikulum. Di sini saya akan memaparkan mengenai prinsip umumnya saja. Jadi, prinsip umum pengembangan kurikulum berlaku di jenis kurikulum manapun dan meliputi yang pertama, berpusat pada peserta didik. Pengembangan kurikulum harus memenuhi berbagai potensi, kebutuhan, dan tahapan belajar serta kepentingan peserta didik. Yang kedua ada kontekstual, di mana pengembangan kurikulum harus direncanakan secara proporsional antara materi program yang diajarkan dengan aspek perilaku siswa. Yang ketiga ada prinsip efektivitas. Jadi pengembangan kurikulum berhubungan dengan cara guru dalam menyampaikan materi pelajaran, sedangkan siswa berkaitan dengan cara mereka memahaminya. Yang keempat ada prinsip efisiensi. Jadi pengembangan kurikulum berhubungan dengan tenaga waktu dan juga biaya yang dikeluarkan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selanjutnya, kurikulum yang digunakan saat ini. Adapun kurikulum yang digunakan saat ini adalah kurikulum 2013 atau K13, di mana kurikulum ini memperkenalkan beberapa prinsip pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan relevan dengan perkembangan zaman. Ada beberapa prinsip yang digunakan dalam kurikulum 2013. Yang pertama ada prinsip relevansi, yaitu kurikulum harus relevan antara pendidikan yang diterima dengan permasalahan di lingkungan masyarakat. Yang kedua ada prinsip fleksibilitas. Kurikulum harus bersifat luas dan bukan statistik karena harus mengikuti tuntunan dan keadaan saat ini. Kemudian, adapun peran guru dalam pengembangan kurikulum meliputi merumuskan tujuan pengajaran, merencanakan kegiatan pembelajaran, menerapkan rencana pembelajaran, mengevaluasi hasil belajar, dan juga mengevaluasi interaksi komponen kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum sentralisasi, guru memiliki peran yang terdefinisi, namun dalam pengembangan kurikulum desentralisasi, guru memiliki peran yang lebih besar termasuk dalam pengembangan implementasi, evaluasi, dan juga revisi kurikulum. Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan dalam desain pembelajaran yang efektif berdasarkan teori dan penelitian terkini. Adapun pendekatan dalam desain pembelajaran yang efektif berdasarkan teori dan penelitian terkini meliputi beberapa strategi dan pendekatan yang telah teruji secara pedagogis. Adapun beberapa contohnya, yang pertama ada pendekatan berbasis media. Pendekatan ini menggunakan berbagai media teknologi komunikasi untuk memfasilitasi komunikasi efektif antara guru dan juga siswa, di mana proses ini meliputi penentuan status awal pengetahuan siswa, merumuskan tujuan pembelajaran, dan juga merancang perlakuan berbasis media untuk memenuhi terjadinya transisi. Yang kedua berbasis sistem. Pendekatan ini berfokus pada pengembangan sistem pembelajaran yang terintegrasi dan terstruktur, di mana guru harus menganalisis kebutuhan siswa, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan bahan dan aktivitas pembelajaran, serta merancang media yang sesuai untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, pendekatan berbasis proses, di mana pendekatan ini berfokus pada pengembangan proses pembelajaran yang terarah dan terencana, di mana guru harus menganalisis kebutuhan siswa, menentukan tujuan pembelajaran, mengembangkan bahan aktivitas pembelajaran, serta merancang media yang sesuai untuk mencapai tujuan. Adapun pembahasan yang kelima
analisis dan evaluasi kurikulum di Indonesia, dan juga perbandingan dengan kurikulum di negara luar. Analisis dan evaluasi kurikulum di Indonesia meliputi beberapa aspek, termasuk perbandingan dengan kurikulum di negara lain. Adapun beberapa analisis dan evaluasi, yang pertama, analisis dan evaluasi kurikulum di Indonesia, yaitu kurikulum 2013, di mana kurikulum 2013 di Indonesia ini berunsur pada pendekatan saintifik dan berbasis tema. Kurikulum ini memiliki kelebihan seperti pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat dan perkembangan siswa, hasil belajar yang lebih mudah diingat dan dipahami, serta meningkatkan kecakapan sosial. Yang kedua, kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka di Indonesia memberikan kemerdekaan kepada satuan pendidikan untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dengan perkembangan zaman. Kurikulum ini juga memiliki struktur minimum untuk ditetapkan pemerintah pusat. Tetapi, satuan pendidikan dapat mengembangkan program dan kegiatan tambahan sesuai dengan visi, misi, dan sumber daya yang tersedia di wilayahnya masing-masing. Perbandingan kurikulum di Indonesia dengan kurikulum di negara lain. Yang pertama, kurikulum matematika di Indonesia, Jepang, Singapura, Amerika Serikat, dan Polandia secara umum sama, tetapi di Indonesia masih menekankan kuantitas pembelajaran bukan kualitas. Materi pembelajaran matematika di Indonesia jauh lebih banyak daripada di Jepang dan Finlandia. Untuk proses pembelajaran pada intinya sama, yaitu berfokus pada peserta didik, tetapi di Indonesia masih banyak pembelajaran yang berfokus pada guru. Selanjutnya, analisis kurikulum pendidikan agama Islam yang berlaku di Indonesia. Kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia telah mengalami banyak perubahan dan memiliki beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama, ada perubahan kurikulum, di mana kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia telah berubah secara signifikan, terutama di abad ke-21 dengan integrasi teknologi dalam proses pembelajaran. Kemudian yang kedua, ada tujuan kurikulum. Tujuan utama dari kurikulum ini adalah untuk membantu siswa mencapai hasil belajar dalam aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotorik. Ada dua jenis tujuan utama sekolah dan juga tujuan spesifik setiap mata pelajaran agama Islam. Yang ketiga, ada isi kurikulum. Kurikulum mencakup materi seperti pembelajaran Al-Quran, sejarah Nabi Muhammad, dan juga kisah para sahabat. Materi ini dirancang untuk memperluas pengetahuan siswa tentang Islam dan juga dapat memotivasi mereka dalam mencari ilmu. Selanjutnya yang keempat, ada kebijakan kurikulum. Kebijakan kurikulum ini dipengaruhi oleh sikap politik pemerintah terhadap umat Islam. Kurikulum ini diatur oleh keputusan Menteri Agama dan berfokus pada internalisasi dan nilai-nilai Islam serta perkembangan budaya Islam. Yang kelima, ada pengembangan kurikulum. Kurikulum ini dikembangkan dengan memperhatikan budaya dan prinsip-prinsip agama Islam. Diharapkan siswa dapat mengekspresikan pemahaman agama mereka secara bertanggung jawab, toleran, dan juga moderat dalam kehidupan yang multikultural dan kompleks. Adapun secara keseluruhan, kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia telah mengalami perubahan yang mencerminkan dinamika politik dan juga kebutuhan zaman, dengan tujuan membantu siswa yang berpengetahuan, toleran, dan juga modern. Pembahasan terakhir yaitu tantangan utama dalam merancang kurikulum agama Islam yang relevan dan juga adaptif. Tantangan utama dalam merancang kurikulum agama Islam yang relevan dan adaptif di Indonesia meliputi beberapa aspek. Yang pertama, ada tantangan internal, di mana profesionalitas pendidik harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan era modern, serta memiliki kemampuan dalam mengembangkan kurikulum yang relevan dan juga integratif. Yang kedua, ada tantangan eksternal, di mana yang pertama, orientasi masyarakat. Pendidikan agama Islam harus mempersiapkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai dengan tuntunan masyarakat, serta dapat menghadapi orientasi masyarakat yang berbeda-beda.
Kemudian ada perubahan teknologi dan informasi. Kurikulum harus mempertimbangkan perkembangan teknologi dan informasi serta internasionalisasi pendidikan, serta seperti konsep world class university untuk memastikan pendidikan agama Islam tetap relevan dan juga adaptif. Kemudian yang ketiga ada kebijakan kurikulum. Yang pertama, kebijakan Menteri Agama. Kebijakan penyelenggaraan pendidikan agama Islam pada madrasah berupa Keputusan Menteri Agama Nomor 183 tentang kurikulum pendidikan agama Islam dan bahasa Arab pada madrasah yang berfokus pada internalisasi nilai-nilai Islam dan perkembangan nilai Islam melalui proses internalisasi. Yang keempat, pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum yang integral. Pengembangan kurikulum harus mempertimbangkan aspek-aspek yang terkait dengan kehidupan sehari-hari serta mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam kehidupan keseharian madrasah. Kemudian pendidikan yang berbasis kompetensi. Kurikulum harus berbasis kompetensi dengan tujuan untuk membentuk peserta didik mencapai tujuan pendidikan pada proses belajar mengajar, baik pada aspek kognitifnya, afektif, dan juga psikomotoriknya. Itulah tadi pemaparan materi yang telah saya sampaikan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.